Terima kasih atas pemaparannya Bapak Agus Wahyudi, luar biasa sekali pemaparannya. Jadi yang saya simpulkan dari pemaparan barusan adalah Bapak Agus mempresentasikan tentang 3 perspektif dalam kebijakan publik terhadap kebijakan publik ini, khususnya pada RUU anti minol. Kenapa disebut anti minol, atau Bapak tadi menggunakan istilah zero tolerance, atau kalau misalnya dalam saya mahasiswa sejarah suka pakai kata prohibition ya. Jadi total prohibition atau prohibition benar-benar melarang sama sekali. Jadi dalam cara berpikir kita bisa lihat kebijakan ini dari tiga perspektif, yaitu utilitarianisme, itu negara mengkaji konsekuensi prohibition ini, full prohibition atau zero tolerance, dengan dampaknya adalah 3 tadi, ada black market, ada minuman oplosan itu karena kualitasnya tidak bisa terkontrol, karena semua minuman beralkohol, misalnya semua minuman beralkohol dilarang, berarti kita tidak bisa melihat kualitas dari minuman, karena ada black market, dan black market kita tidak bisa. Bapak Raymond untuk memaparkan materinya. Tes. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat berbeda dengan Pak Agus. Walaupun ada kaitannya, Pak Agus lebih ke taraf yang lebih tinggi. Saya karena orang lapangan Pak, saya sampaikan hasil penelitian kami di 4 kota itu, di Manado, Palangkaraya, Jogja. Tentu saja karena saya latar belakangnya antropologi, perspektif yang akan saya pakai itu perspektif tentang manusia dan kebudayaannya. Jadi pandangannya kebaikan moral tertinggi adalah ketika orang menikmati kebaikan moral tertinggi, menjadi sempurna, perfect. Dan teori kebijakan memulai dengan konsepsi kehidupan manusia yang paling ideal, dengan apa setiap orang seharusnya berkembang sepenuhnya. Orang-orang seperti adanya hanya dimungkinkan dalam kaitannya dengan konteks sosial di mana mereka tumbuh atau berada. Di pandangan komunitarianisme, anti-liberal kantianisme pada umumnya meredaksikan teori kewajiban. Indonesia itu budayanya komunal, jadi minumnya nggak pernah sendiri, minumnya rame-rame. Jadi jangan heran Mbak Nadia kalau yang meninggal 26, harus lebih dari 1, mesti lebih dari 1. Saya yakin. Kenapa? Karena kita budayanya komunal, minum itu tidak untuk sendiri. Demikian juga pada masyarakat adat, minuman yang menjadi bagian dari upacara itu sejak manusia lahir sampai dia meninggal ada prosesi. Prosesi itu seringkali melibatkan minuman. Nah, kita coba jawab siapa yang minum. Yang minum itu dari mulai misalnya pendeta, saya pakai kata pendeta ya, pemimpin upacara, karena secara tradisional mereka harus bisa berbicara dengan roh. Berbicara dengan roh itu kalau frekuensinya sama, ketemu. Minuman itu menurunkan frekuensi. Jadi dengan alkoholnya dia mulai sedikit-sedikit menurunkan frekuensinya sampai kesadarannya hilang, tapi pasti nggak akan sampai hilang sadarnya. Pada saat frekuensi yang sama dia bisa bicara dengan roh. Itu kalau dari sisi pendeta. Tapi ada juga dari sisi misalnya tadi petani itu bilang mereka sebelum bekerja minum atau setelah bekerja minum. Di Manado begitu. Mereka di dataran tinggi, di daerah Amurang itu dingin sekali. Mereka mau ke kebunnya tuh jauh. Ya dari sini ke kota gede lah jalan kaki. Itu mereka selalu minum 1 sloki sebelum berangkat. Tidak pernah secara budaya minuman diperuntukkan untuk mabuk. Enggak, pasti ada batasan. Ada kebijaksanaan lokal gitu ya. Jadi orang Manado itu petani-petani sana minum 1 sloki waktu berangkat kerja untuk hangat. Kalau kopi atau teh itu airnya yang panas. Airnya panas bikin hangat. Kalau minuman beralkohol beda. Biar kata dingin diminum di dalamnya hangat. Itu kelebihannya menurut saya. Dan setelah dari kebun mereka pulang itu sebelum tidur mereka minum lagi 1 sloki. 1 sloki. Nah orang Manado itu sempat ngomong gini,
1 sloki itu tambah darah, 2 sloki naik darah, 3 sloki tumpah darah. Artinya apa? Udah kelebihan. Itu nggak main-main, nanti saya cerita di belakang. Kemudian untuk masyarakat di pesisir seperti di Bu Menteri Susi itu Pangandaran, itu juga ada tuak. Mereka bikin. Untuk apa? Karena mereka harus menantang angin, menerpa angin. Dulu kan nggak ada jaket-jaket keren kayak sekarang gitu ya. Dulu biasa aja. Mereka minum itu untuk menghangatkan. Jadi di situ sebetulnya ada fungsi kesehatan, minuman sebagai fungsi kesehatan. Nah, hasil penelitian kami kemarin di Solo ada 2 narasumber. Satu itu Mas Agus Indi Agus Irdi gitu dari antropolog GM, dia penelitian minuman. Yang satu lagi itu Mas Budi Setiono dari Solo. Jadi kami dapat dari beliau bahwa ciu itu awalnya obat gosok untuk hilangin masuk angin atau apa ya. Mereka tidak secara ilmiah orang dulu gitu, tapi lihat manfaat. Ini kok digosokin ini enak gitu. Saya lupa itu penelitian dalam bahasa Inggris, saya download di mana? Kayaknya di Gisport ya, ada deh. Kalau misalnya kalian mau coba search silahkan bisa kok. Dan minuman ini bagian dari budaya Indonesia. Saya mahasiswa sejarah Universitas Indonesia. Saya pernah Perkenalkan, saya Ridwan dari UNY. Sebenarnya saya ingin bertanya dulu. Sebenarnya kita mengkaji ini sudah ada draft RUU-nya belum? Sudah ada draft RUU-nya dan sudah didiskusikan dengan pihak yang mengeluarkan RUU-nya belum? Nah, ini yang perlu saya tanyakan, apakah kita sudah mengkaji apa yang sebenarnya menjadi alasan dasar? Tentu pembuat RUU ini juga punya kajian intelektual. Kita di sini juga forum intelektual. Nah, mungkin bisa disampaikan sehingga kita bisa membenturkan analisis intelektual itu. Terima kasih. Terima kasih. Bangsa jelek. Wah, nenek moyang kita dulu minum lah. Sekarang kita ini siapa? Kita ada di sini apa kita produk jelek apa? Kita orang-orang brengsek apa? Bapak saya juga peminum. Enggak, maksudnya bisa minum gitu. Kan saya jadi orang baik katanya. Nah, kemudian kesehatan, sebetulnya saya nggak berani nyentuh ranah ini karena bukan disiplin saya gitu ya. Minuman akan membuat orang punya penyakit ini. Tapi kalau saya lihat yang mati karena minum jumlahnya sangat tidak signifikan. Yang karena minum itu sedikit sekali. Rata-rata yang kena ginjal sama liver. Tapi kalau orang yang minumnya nggak berlebihan, itu disuruh sehat. Dia nggak bersihin kalau fungsi alkohol itu kan. Yang kedua tadi pemahaman masyarakat tentang kajian antropologi kesehatan bahwa beberapa jenis minuman itu dipakai buat obat. Saya ingat bapak saya dulu pusing, dia minum 1 sloki cap tikus. Itu dia bilang itu buat enak. Nah, saya perhatiin tukang bangunan ini di Jakarta, di Depok. Setelah kerja seharian bekerja keras, dia selalu ke tukang jamu, ke toko jamu, minum anggur kolosem apa-apa. Kok minum-minum? Ini kita tidurnya nyenyak. Kita seharian kerja capek, kita minum ini nyenyak, besok bangun seger. Nah, ini psikologis atau kesehatan benar gitu loh, mesti dicek juga. Yang terakhir, kalau minuman keras itu atau minuman alkohol itu jelek secara kesehatan, kita nggak ada di situ. Nenek moyang kita peminum, kalau jelek kita nggak ada. Nenek moyang kita mati semua kan. Kalau memang mereka peminum, toh ternyata enggak gitu. Jadi cobalah kita membuat satu internalisasi diri, kesadaran, tahu batasnya minumlah dengan bijak. Nah, terakhir soal oplosan ini, saya menolak kasus kemarin di Jogja itu dibilang miras oplosan. Jadi kalau ada media atau ada polisi di sini atau kalau perlu intel di sini, tolong sampaikan, tolong luruskan
oplosan itu bukan minuman. Apalagi kasus ini. Jadi jangan dibilang miras oplosan. No, it's not beverage. Kenapa? Karena yang dicampur adalah alkohol rumah sakit. Yang dicampur alkohol rumah sakit 70-90% plus obat nyamuk. Di mana minumannya? Saya tanya, kita pakai logika, mana minumannya? Gak ada. Pun kalau air aki dicampur sama bodrek, itu juga bukan minuman. Dalam dunia bartenderan, oplosan itu udah ada sejak lama. Yang nyiptain dokter malah itu tahun 1836. Dia menciptakan minuman dari gin itu untuk ngurus-ngurus diare, obat diare. Itu oplosan pertama di dunia. Ada ilmunya, nyampur ini nyampur itu. Sehingga dalam kalau teman-teman ke bar atau kafe ada istilah koktail, that's oplosan. Itulah oplosan, koktail. Tapi ada ilmunya. Bahkan dia nyampur-nyampur, mereka tahu ini kadar alkoholnya berapa. Sehingga seperti atraksi disuguhin, dibakar, minum. Bakar itu seolah atraksi, padahal itu ilmunya dia untuk mengurangi kadar alkohol yang berlebih setelah mencampur minuman yang banyak itu, berbagai jenis. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi ke masalah undang-undang tadi, RUU sudah ada Perpres nomor 73, sudah ada Permendak nomor 20. Saya setuju dengan segala isinya membatasi. Kalau Permendak lebih pada pendistribusian, dibatasi. Jadi dilarang di minimarket, saya bilang, ya karena di minimarket juga dijual permen, anak kecil pun bisa masuk. Jadi buatlah tempat jual minuman khusus. Dan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten itu bisa melegalkan itu, karena ada di undang-undangnya, di peraturannya, wewenang itu ada pada mereka. Sementara Perpres itu lebih mengatur pada siapa sih yang boleh minum, siapa yang boleh beli. Itu minimal umur 21. Jadi adik-adik mahasiswa yang belum 21 jangan beli ya, nitip. Yang kedua itu tidak boleh memberikan minuman beralkohol pada anak di bawah 16 tahun. Itu kesalahan bapak saya karena saya dikasih bir umur 5 tahun. Jadi semua udah ada aturannya. Terus mau bikin undang-undang ini apa? Ini barang apa? Ini DPR kurang duit atau gimana? Kalau mau jelas-jelas bilang bahwa itu haram, karena yang saya tahu yang bikin orang PKS, Mas akademisnya, kalau ini haram, silahkan tulis di situ bahwa undang-undang ini hanya untuk umat Islam. Karena di Indonesia isinya bukan cuma umat Islam. Silahkan bikin undang-undang anti minuman beralkohol untuk umat Muslim. Dan semoga gak banyak yang pindah agama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya yang baik sekali Pak Pak Raymond. Dari pembicaraan Pak Raymond barusan, saya simpulkan bahwa tadi Pak Raymond itu fokusnya pada 3. Jadi siapa, minum apa, dan di mana. Hitam itu masuk ke Indonesia itu dijualnya di apotek karena fungsinya untuk membersihkan rahim ibu-ibu yang selesai setelah melahirkan. Jadi itu kita lihat ada fungsi kesehatan juga. Selain fungsi sosial yang tadi inisiasi itu fungsi sosial, itu diminum rame-rame. Kalau dalam antropologi dulu ada sharing property. Masyarakat itu kita itu sangat senang sharing. Ini sharing happiness. Lagi senang sharing sama-sama minum bareng-bareng, lagi sedih pun di sharing supaya nggak sedih sendiri, yuk minum bareng-bareng gitu. Nah, untuk teknologi pembuatannya secara tradisional itu ada 2, fermentasi itu yang diinepin, dikubur. Yang kedua itu destilasi, itu disuling, dibakar. Ciuk, cap tikus itu satu lagi kalau di Palangkaraya itu anding, itu yang dibakar. Dan gak pernah kadar alkohol minuman tradisional di bawah 12%. Semua
di atas 13%. Pembakaran pertama itu 13 sampai 40%. Pembakaran kedua 40 sampai 70%. Itu udah mulai masuk ke alkohol buat rumah sakit. Dua hal, satu kesehatan, petani sana mensuplai ke pabrik-pabrik minuman kesehatan beralkohol namanya Pasegaran sama Pinaraci, jenis nama istilahnya. Itu diramu dengan ramuan, ada yang bilang pakai rempah-rempah, tapi ada yang bilang pakai bayi rusa atau apa, saya belum sampai ke bayi rusanya, baru rempah-rempahnya. Itu pabrikan resmi lokal. Itu buat minuman namanya Pasegaran, buat bikin segar gitu kan, biar tambah semangat. Di Maluku juga hampir di Indonesia Timur sebelum makan itu minum dulu satu sloki biar lancar. Efek kesehatannya diciptakan oleh mereka, dipercaya bahwa ini menambah enak masuk makanan. Jadi mungkin kalau dia minum dulu tuh lapar dulu gitu ya, jadi makannya banyak mungkin. Nah, kemudian yang kedua di Manado ini mereka supply untuk rumah sakit, alkohol untuk rumah sakit. Jadi jangan dipandang bahwa minuman tradisional itu diciptakan untuk minuman tok saat ini. Itu bisa macam-macam. Artinya kalaupun gak ada minuman keras diindikan buat alkohol bisa aja. Toh Manado ekspor ke Soviet dan Filipina cap tikus. Semua dataran Indonesia yang kaya ini potensial menciptakan alkohol, apalagi orang Jogja. Penelitian saya di Jogja itu tidak menemukan minuman keras tradisional Jogja secara adat, bagian dari adat, bagian dari upacara. Tapi orang Jogja demen banget eksperimen, dari salak, dari pisang. Itu yang penelitian kami tahun lalu. Dan ada mungkin teman-teman ada yang tahu nigori? Ada yang tahu nigori? Itu buatan wong Jogja. Dari hitam itu masuk ke Indonesia itu dijualnya di apotek. Karena fungsinya untuk membersihkan rahim ibu-ibu yang selesai setelah melahirkan. Jadi itu kita lihat ada fungsi kesehatan juga. Selain fungsi sosial yang tadi inisiasi itu fungsi sosial, itu diminum rame-rame. Kalau dalam antropologi dulu ada sharing property. Masyarakat itu kita itu sangat senang sharing. Ini sharing happiness. Lagi senang sharing sama-sama minum bareng-bareng, lagi sedih pun di sharing. Supaya nggak sedih sendiri, yuk minum bareng-bareng gitu. Nah, untuk teknologi pembuatannya secara tradisional itu ada dua. Fermentasi, itu yang diinepin, dikubur. Yang kedua itu destilasi, itu disuling, dibakar. Ciuk, cap tikus itu satu lagi kalau di Palangkaraya itu anding, itu yang dibakar. Dan gak pernah ada alkohol minuman tradisional di bawah 12%. Semua di atas 13%. Pembakaran pertama itu 13 sampai 40%. Pembakaran kedua 40 sampai 70%. Itu udah mulai masuk ke alkohol buat rumah sakit. Dua hal, satu kesehatan, petani sana mensuplai ke pabrik-pabrik minuman kesehatan beralkohol namanya Pasegaran sama Pinaraci, jenis nama istilahnya. Itu diramu dengan ramuan, ada yang bilang pakai rempah-rempah, tapi ada yang bilang pakai bayi rusa atau apa, saya belum sampai ke bayi rusanya, baru rempah-rempahnya. Itu pabrikan resmi lokal. Itu buat minuman namanya Pasegaran, buat bikin segar gitu kan, biar tambah semangat. Di Maluku juga hampir di Indonesia Timur sebelum makan itu minum dulu satu sloki biar lancar. Efek kesehatannya diciptakan oleh mereka, dipercaya bahwa ini menambah enak masuk makanan. Jadi mungkin kalau dia minum dulu tuh lapar dulu gitu ya, jadi makannya banyak gitu. Nah, kemudian yang kedua di Manado ini mereka supply untuk rumah sakit, alkohol untuk rumah sakit. Jadi jangan dipandang bahwa minuman tradisional itu diciptakan untuk minuman tok saat ini. Itu bisa macam-macam. Artinya kalaupun gak ada minuman keras
diindikan buat alkohol bisa aja. Atau Manado ekspor ke Soviet dan Filipina cap tikus. Semua dataran Indonesia yang kaya ini potensial menciptakan alkohol, apalagi orang Jogja. Penelitian saya di Jogja itu tidak menemukan minuman keras tradisional Jogja secara adat, bagian dari adat, bagian dari upacara. Tapi orang Jogja demen banget eksperimen, dari salak, dari pisang. Itu yang penelitian kami tahun lalu. Dan ada mungkin teman-teman ada yang tahu nigori? Ada yang tahu nigori? Itu buatan wong Jogja dari beras. Jadi sake dengan perkembangannya itu dan pertemanan. Jadi di salah satu komunitas di Palangkaraya itu mereka bilang gini, kalau saya ngasih teman saya di depan itu kopi, dia nggak akan ngasih nyawa buat saya. Tapi kalau saya kasih barang, dia akan ngasih nyawa buat saya. Jadi minuman itu sarana untuk memperkuat social network, jaring pengaman sosial atau juga jaring keamanan. Jadi kalau ada apa-apa, ada teman yang akan belain. Akan beda efeknya kalau dikasih kopi, beda. Nah, kopi itu menambah semangat apa? Efeknya ke jantung kita bekerja lebih keras, ya kan? Sementara kalau minuman itu menurunkan detak jantung. Ya kalau kebanyakan detaknya sampai 0. Kalau kebanyakan. Tapi benar, fungsinya menurunkan. Coba lihat orang minum lama-lama pelan-pelan gitu. Yang berikutnya lagi tadi kapan udah ya, satu upacara, satu apa dia sharing happiness, sharing sadness juga. Terus di mana? Di mana ini juga nggak sembarang, hanya di tempat-tempat yang menyelenggarakan upacara. Kemudian ada yang mabuk nggak? Ada yang berlebihan nggak? Pasti ada. Tapi secara adat sudah diatur. Kalau Anda mabuk dan membuat keributan, apalagi sampai mabuk, itu ada sanksi adat. Jadi kalau kita mau regulasi sekarang, saya setuju, tapi nanti dulu. Ada sanksi adat. Sanksi terberat itu misalnya kayak di Bali itu dikeluarkan dari Banjar. Itu udah berat banget. Kenapa? Matinya dia nggak tahu mau dikubur di mana. Karena Banjarnya menolak dan Banjar lain pasti menolak. Itu masalah. Walaupun sekarang udah ada beberapa orang yang membuat pembakaran mayat di Denpasar. Kemudian saya juga dapat data lapangan bahwa pada saat ada anggota komunitas, apakah keluarga lain atau kampung lain yang mulai mabuk, itu teman-temannya, keluarganya itu selalu menjaga. Ayo pijitin, dipijitin. Ayo ini jangan ini, dan kamu berhenti minum segala. Ada kontrol sosial. Kenapa jangan sampai mabuk itu merusak? Akhirnya saya tergoda untuk membuat klasifikasi pemabuk. Jadi supaya nggak salah kaprah orang awam, orang minum itu belum tentu mabuk. Mabuk itu proses dari 100% sampai hilang kesadaran. Jadi saya bagi 3 kategori pemabuk. Satu itu yang belaga. Belaga itu bahasa Indonesianya pura-pura kali ya, belaga mabuk. Yang kedua setengah mabuk. Yang ketiga mabuk pol, mabuk habis. Yang ketiga ini dia diam, tidur, diapain juga nggak ngerti. Nah yang setengah mabuk ini, dia itu ciri fisiknya mata mulai merah, ngomong mulai ngacak. Kalau dikejar polisi gampang ditangkap karena larinya udah nggak lurus. Sementara yang pertama, yang terakhir ini yang pura-pura mabuk atau belaga mabuk, ini yang seringkali potensial kriminal. Bukan potensial artinya minuman membuat kriminal, karena di kepalanya sudah ada niat, di kepalanya udah ada masalah. Nah ini seringkali orang minum untuk mengintimidasi orang lain dengan aromanya, diintimidasi seolah mabuk terus ya orang takut atau apa gitu. Nah, ini yang kalau dikejar polisi larinya lurus, masih kencang larinya. Nah ini matanya pun tidak merah, dia hanya menggunakan aroma. Jadi di penelitian Prof. J. Fox di Flores itu dia membuat film Air Kata-Kata. Ada batasan
di mana seseorang tidak boleh mengkritik pimpinannya, mengkritik keluarganya, karena itu pamali, kalau orang Jawa bilang pamali. Akhirnya minuman jadi sarana untuk air kata-kata dengan belaga mabuk, kemudian dia ngoceh, kamu istri 3, itu yang 1 pacar saya gini. Tapi besoknya dia pasti minta maaf. Kemarin saya ngaco, saya mabuk. Itu dipakai buat itu. Saya nggak lihat ini baik atau buruk, penilaiannya kan beda-beda. Nah, dari situ juga kita melihat sekarang ini ada perubahan dari yang sakral, yang dalam upacara, terus berubah jadi konsumsi harian. Tapi tetap tidak dikonsumsi sendiri, konsumsi rame-rame. Saya kemarin sebelum berangkat ke sini saya diskusi sama profesor antropolog juga, tapi orang Arab. Kita bicara sampai pada level saya argumen, saya bilang tidak ada di Al-Quran yang mengharamkan minuman. Tidak jelas-jelas di Al-Quran yang mengatakan bahwa minum haram. Yang haram itu makan babi, dan jelas disebutkan situ haram. Tapi dalam Quran hanya dibilang Al-Maidah 90, hindarilah. Jadi hindari, jadi belok dikit, balik lagi. Yang penting menghindar. Nah, kemudian juga beliau berpendapat gini, waktu saya sampaikan bahwa ada fungsi kesehatan dari minuman itu dengan batas tertentu, dia bilang, saya setuju, tapi kalau ada alternatif lain, pilihlah yang lain. Loh, kenapa Bu? Ya karena minuman mabok. Kalau minum kan bisa mabok. Ya Ibu minum Panadol sebrek juga mabok Bu. Panadol 10 biji diminum, mabok kan? Sama juga dengan minuman. Kalau seperti orang Manado bilang tadi, berlebihan itu masalah. Nah sekarang yang dari perspektif kita apa sih? Isi kepala kita yang harus apa ya Pak istilahnya Pak? Disuntik, dicekoki pemikiran bahwa kita harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk tadi. Kemudian juga tahu batas. Yang tahu batas itu kita tiap individu beda ketahanannya dalam menerima alkohol. Ingat di Bandung ada satu dosen bilang minum sebotol itu sekaleng atau sebotol itu nggak masalah. Saya bilang itu masalah. Sebotol bir yang di bawah 5%, 4,5, 4,9, satu kaleng bir diberikan pada orang yang tidak pernah minum akan mabuk. Tapi kalau diberikan karena dia, nggak ada apa-apa. Jadi itu kita yang tahu daya tahan kita. Yang perlu kita ajari ke teman-teman itu adalah minumlah dengan bijak. Bijak itu tahu kapan waktunya minum, nggak sembarangan minum. Kemudian tahu tempatnya minum di mana dan kapan. Jadi waktu, tempat, terus yang ketiga ya dengan siapa, ini yang bahaya. Saya ada pertanyaan dari salah satu narasumber, tolong Mas Lemon jelasin kenapa ada 2 orang sahabat tiba-tiba berkelahi setelah minum. Terus saya bilang, tolong Bapak jelaskan kenapa ada 2 polisi bersahabat, bunuh-bunuhan tapi nggak minum. Itu masalah isi kepala. Karena saya aliran kognitif, jadi isi kepala itu yang menentukan Anda akan berbuat apa, Anda akan bertindak apa. Dan seringkali dalam taraf yang psikologis yang dalam itu hidden. Masalah itu hidden. Tapi begitu minum itu bisa keluar. Naskah akademis yang dibuat oleh teman-teman entah siapa gitu yang melihat 4 aspek naskah akademis itu. Pertama, melihat efek negatif dari sisi psikologis, budaya, kesehatan, dan kriminalitas. Tadi kriminalitas itu sangat gampang dipatahkan. Itu semua ada di kepala. Kalau sudah niat mau minum teh botol juga jahat. Kalau sudah niat. Dan kenapa orang mau berbuat jahat minum dulu?
katanya supaya pede. Tapi di satu sisi ini masalah hukum, pelanggaran hukum, di mana kalau dia melakukan tidak dalam kondisi sadar, hukumannya lebih ringan daripada kalau dia dengan kesadaran. Sama kalau kita mau tanda tangan kontrak, itu biasanya ada kata-kata saya secara sadar dan tanpa tekanan, itu sah. Nah di Papua itu banyak yang tanda tangan tapi dalam kondisi mabuk, tanahnya lepas. Yang kedua itu dari sisi psikologis, efek negatif psikologis. Saya melihat justru itu sisi positif minum dari sisi psikologis. Artinya pada saat orang kena pressure, tekanan psikologis, minum memang tidak menyelesaikan masalah, tapi dia mengkondisikan tubuhnya, fisiknya untuk mengurangi tekanan, menjadi rileks. Dan pada saat rileks itulah dia harusnya bisa mengatasi masalah dengan lebih baik. Minum itu tidak menyelesaikan masalah, tapi dia membantu mengkondisikan kita yang tegang, yang stres itu jadi rileks. Kemudian Timur, Kabupaten Alor. Jadi saya mungkin bercerita sedikit dulu. Nah, di kabupaten saya, Pulau Alor itu terdapat satu pulau namanya Pulau Pura. Di situ satu kecamatan. Masyarakat seluruhnya minum alkohol tua dari Pontianak. Karena di sini tidak terdapat air. Sopi ya, sopi dengan tua. Sopi itu hasil dari uapan setelah masak lalu diambil ke uapan. Nah, ketika Natalan kemarin ada oknum-oknum polisi yang mungkin mau membatasi minuman lokal itu beredar di Kabupaten Alor. Jadi mereka toa. Jadi mungkin minuman-minuman seperti bir, vodka dan lain-lain itu untuk dijual. Mungkin itu karena keuntungan mereka juga. Pada saat itu hal itu dilakukan, lalu masyarakatnya advokasi ke salah satu mantan anggota DPR RI, Pak Dr. Anus Iuder Plebur, yang notabene-nya aktivis juga pada 98, ketua umum YMKI. Lalu beliau pimpin satu pulau itu demo di Kalabaik anggota DPR terkait kasus itu. Nah, jadi di sini kita berbicara mengenai revisi undang-undang ini mungkin dari partai PKS yang buat, misalnya draftnya, mungkin ada terpengaruh dari misalnya Pak Herman Elia yang kasus di Kupang itu, anggota DPR RI. Dia marah polisi dari Badan Narkotika menggerebek minumannya dia, vodka dan lain-lain sebagainya pada saat Natal. Lalu mereka menghadap minuman lokal dari Pulau Rote, Pulau Satu untuk beredar di Kota Kupang, sedangkan mereka punya minuman yang bebas itu intervensi dari asing bebas-bebas saja. Jadi mungkin rancangan undang-undang ini mungkin saja ada intervensi dari rekan-rekan mereka DPR RI yang lain yang punya bisnis seperti ini. Menurut Pak Antropologi katakan bahwa itu adalah minuman tradisional di daerah timur, terkhusus di NTT, itu memang sangat benar. Seperti demikian. Dan dengan cara seperti ini, RUU sendiri draftnya tidak dibuka oleh publik. Memang itu utusan apa mereka anggota DPR? Utusan rakyat atau utusan apa? Kita bernegara, ada negara karena rakyat, begitu. Kuncinya seperti itu. Bila perlu anggota-anggota seperti itu dicatat, diperiksa saya, jangan sampai ada undang di balik batu seperti itu. Terima kasih. Kayu rawit ini dipercaya di sana kalau di kesehatan itu dia menurunkan kolesterol. Jangan dikit banget satu. Kayu rawit ini mempercepat fermentasi, dia meningkatkan kadar alkohol lebih cepat. Jadi es tebu atau es kelapa kalau ini dimasukkan di dalam gitu ya, dan disimpan beberapa lama, itu akan menghasilkan alkohol yang berlipat. Jadi di lain daerah pembuatan arak atau tuak itu pasti berbeda cara. Dan itu kan kuliner Indonesia juga ya. Dalam prolegnas kalau kita diketahui ini termasuk ancaman bagi petani tradisional. Selain RUU minuman beralkohol, RUU di pertanggapan juga masuk dalam legislasi nasional 2015. Sejumlah pengamat menilai RUU pertanggapan lebih banyak berpihak pada industri rokok dibandingkan dengan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan akses kesehatan yang layak. Sementara
Bali ada, di Medan ada, bahkan di Medan itu saya bawa kayunya. Minuman beralkohol itu dilarang. Bagaimana dengan teman-teman kita yang di Indonesia Timur, khususnya Papua dan lain sebagainya, yang sudah menjadi tradisi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilarang, bagaimana dengan tamu-tamu negara yang dari luar negeri datang ke sana pakai jamu dengan air putih? Terus di mana ungkapan Infino Veritas itu di mana? Dalam Al-Quran itu ada kebenaran seperti apa? Karena itu kalau memang rancangan yang baru dibuat ini harus dikaji sebaik mungkin biar kedepannya tidak menimbulkan suatu masalah baru atau apapun itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik sekali. Bahwa draft RUU itu banyak yang nggak tahu. Kemudian juga yang ditanyakan latar belakang dari adanya draft RUU seperti ini. Buat yang belum tahu gimana caranya ya dapetin itu, apa panitia bisa nanti ngopi untuk dikaji masing-masing. Tapi dari kacamata saya yang membaca RUU itu jelas-jelas sangat tidak beralasan. Dan jadi begini, meneliti yang dijadikan penelitian di dalam naskah akademis itu adalah pejabat-pejabat Pemda, orang-orang Pemda yang pasti mereka takut sama orang pusat dan ikut apa kata pusat. Sama aja meneliti minuman misalnya di pesantren, jawabannya moral semua. Nah sementara minggu depan kalau nggak salah itu ada dengar pendapat dengan DPR tentang ini. Kami lagi mencoba supaya kita bisa masuk dari kalangan akademisi, karena itu harusnya DPR mengajak semua kalangan untuk mengkaji RUU ini. Dari RUU yang naskah akademis yang saya baca tadi, 4 hal yang disoroti, semuanya berujung bahwa minuman itu merusak bangsa, merusak generasi penerus. Itu ya kita argumen, nggak ada minuman pun rusak, nggak ada minuman beralkohol pun kalau mau mabok, mau fly, mau apa, ya, kita tahu. Mungkin adik-adik tahu dulu ada proses ngelem dari Eka-Egon. Ya. Terus karena ada orang ngelem, terus Eka-Egon dilarang gitu. Pakai logika aja. Ada orang ngoplos, ya kan? Terus minuman semua dilarang gitu, minuman beralkohol, padahal mereka terstandar. Dan kalau Anda minum dengan porsi yang benar, itu nggak akan berlebihan. Kayak obat tadi saya kasih contoh, minum Panadol 1 mungkin pusing hilang, tapi kalau seblek 10 biji sama aja mabuk pasti. Nah itu yang menurut saya dengan logika dasar tanpa perlu argumentatif akademis, saya bisa mengatakan naskah akademis RUU itu. Jadi kalau RUU itu mau dibuat itu udah gak relevan, karena peraturan yang ada pun belum dijalankan. Bahwa yang beli minuman di tempat-tempat yang ini umur 21 dan tunjukkan KTP, apakah sudah dilakukan? Terus yang kedua yang saya usulkan, misalnya setiap penjual minuman keras, tempat ya, bukan penjual, tempat di mana minum minuman keras, bar atau apa, itu menjaga pelanggannya. Begitu dia keluar dari bar, lihat jalannya udah mulai sempoyongan atau apa, ditanya, Anda bawa kendaraan atau tidak? Ingat barusan di Jakarta ada kecelakaan Ford Fortuner, itu dibilang minum 10 gelas atau apa. Si tempat minum itu, ini kita ngomong ekonomi, dia adalah aset karena dia minum di tempat kita dan kita harap dia akan kembali. Itu penjual harus menjaga kliennya. Tanyakan, Anda bawa kendaraan tidak? Kalau Anda bawa, tolong berikan kuncinya. Anda pulang naik taksi, mobil taruh sini. Atau di luar negeri ada yang bar menyediakan tempat istirahat. Jadi kalau udah mabok, itu tinggal di tempat istirahat itu. Saya punya pengalaman. Kami waktu itu satu mobil isinya orang mabuk, tapi yang nyetir enggak.
pada saat diperiksa di jalan, diperiksa polisi, selama yang nyetir tidak mabuk, tidak boleh ditahan. Yang dilarang adalah 3D, don't drive drunk. Jangan mengemudi saat mabuk. Nah, kemudian untuk mengukur, ini kan ada ukurannya, ada alat ukur alkohol. Itu di setiap mobil polisi kita ada nggak? Untuk mengukur. Karena kalau cuma bau alkohol gitu, terus dibilang mabuk, enggak. Kita nyicip dikit aja tuh baunya nempel. Jadi dari peraturan yang ada aja itu belum dijalankan dengan baik dan benar. Ngapain bikin aturan lagi, apalagi dia adalah payung hukum. Undang-undang itu harusnya payung hukum, berlaku seluruh Indonesia, payung hukum. Sementara peraturan Permendag payung hukumnya jelas. Peraturan presiden itu payungnya jelas. Itu jadi menurut saya ini nggak perlu ada RUU ini nih yang mengatur hal seperti ini, karena sudah ada peraturan yang ada dan belum dijalankan. Dan kembali lagi, kuncinya memang di naskah akademis. Terus kalau dibilang kita melarang petani-petani dilarang produksi alkohol, saya membedakan antara yang konsumsi sama yang produsen. Jadi di Manado itu sempat mereka diarahkan untuk menghasilkan gula dari pohon nira, itu dibikin gula dari pohon kolang kaling. Sayangnya dibohongin, petani-petani dibohongin, dibilang dibeli 10.000. Kenyataannya kalau begitu mereka jadi itu dibeli hanya 2.000. Mereka marah, ditipu. Untuk yang nipu bule, orang bule, tapi itu penipuan gitu. Kenapa? Karena mereka kerjanya 2 kali untuk menjadikan, jadi udah jadi saguer udah jadi ini diaduk lagi, itu 2 kali kerja. Dengan hasil kalau dia bakar destilasi 1 kali, itu rumusnya di Manado tuh kadar alkohol kali 150 rupiah. Jadi kurang lebih 1 botol aqua gini itu 6.000 rupiah. Sampai di kota Manado tuh 15 ribuan, sampai di Papua 100.000. Itu apa? Tadi saya bilang kita itu di Indonesia itu kaya akan tanaman. Ya, ada yang dari lingkungan kan pasti tahu. Kita kaya tanaman yang bisa menghasilkan, memproduksi jadi alkohol. Kalau kayak gitu kenapa dilarang? Karena kalau dilarang akan mematikan petani. Kenapa nggak diarahkan ekspor? Gimana ceritanya rumah sakit di Indonesia misalnya punya suplai alkohol nggak beli dari luar, dari petani? Itu kan solusi buat petani. Kemudian ekspor kayak di Manado, ekspor ke Filipina sama Rusia. Rusia loh penghasil vodka. Itu ekspor dari Manado. Pertama yang saya kira ada pertanyaan itu mungkin nggak bertanya saya ke pertanyaannya nggak ke saya, sebagian sangat keresahan, bagian beberapa saya kira, tapi mungkin saya mengatakan gini, jadi ke depan ini kita gimana gitu, mengatur organisasi bersama masyarakat kita. Ya. Saya kira kalau berpikir demokratis memang mestinya misalnya aturan undang-undang yang kita bentuk itu sensitif dengan kepentingan dari semua pihak yang terlibat. Kalau ada terkena dampak dari sebuah undang-undang, mestinya Anda diajak ngomong. Itu fair. Jadi kalau rakyat tidak tahu menahu tiba-tiba dilarang atau disuruh melakukan sesuatu, itu problematik dalam masyarakat demokratis. Jadi walaupun kita tahu demokrasi risikonya kadang-kadang mereka yang nggak aktif itu diajak ngomong juga, yang nggak ngerti jujur soalnya, tapi mereka mengerti tentang apa yang terbaik dari dirinya sendiri. Jadi setiap orang itu ngerti yang terbaik bagi saya adalah ini. Kadang-kadang orang bisa manipulasikan dengan baik, kadang-kadang enggak, dan cuma bisa musuh-musuh gitu. Macam-macam ekspresinya, tapi setiap orang intinya tahu apa yang paling baik bagi diri. Jadi lalu sebenarnya karena undang-undang mengatur kehidupan bersama dan efeknya mempengaruhi semua orang, khususnya lalu ada cara mekanisme yang berkembang
Jadi ini problematik demokrasi kita, bagaimana institusi politik kita bisa lebih sensitif dengan aspirasi masyarakat. Ini problem yang masih kita hadapi sampai sekarang. Tapi hal yang khusus yang mungkin saya sendiri berpikir juga, misalnya sebenarnya gimana pengaturan porsi alkohol di Indonesia ini? Apa wewenang atau otoritas pemerintah pusat dan di mana pemerintah daerah, dan apa fungsi komunitas? Saya kira hal-hal seperti ini mestinya clear. Dalam konsepsi keadilan, karena kita juga melihat dengan mata kepala sendiri, kadang-kadang kalau kita hidup di universitas membayangkan semuanya bisa ideal, tapi realitas politik bisa sangat berbeda dengan apa yang kita lihat. Misalnya prinsip keadilan akan mengatakan kalau Anda membagi kue, mereka yang membagi harus mengambil paling akhir bagian. Itu prinsip penting untuk menjamin keadilan bisa berlangsung. Tapi dalam praktek tidak terjadi, ya. Artinya pemimpin atau mereka yang berkuasa mengambil dulu bagiannya dan rakyat diberi sisanya. Tapi pengaturan institusi itu penting. Jadi misalnya pemerintah pusat mestinya berwenang untuk menarik pajak dari alkohol. Tapi hukum, aturan itu masing-masing daerah membuat. Ya. Mungkin ada yang membolehkan beberapa perda daerah, misalnya saya tahu di sejumlah kepala daerah zero tolerance. Kalau mereka sumber dan rakyat menerima, that's fine, ya, nggak ada problem. Tapi kalau ada 1-2 orang yang setuju, mestinya juga diberi tempat untuk misalnya appeal pengadilan apa karena hidupnya merasa nggak nyaman, dan mestinya dalam masyarakat demokratis kita memastikan individu yang berbeda juga dihormati kepentingannya. Tapi mestinya ada cara demokratis dan beradab untuk melakukan itu. Jadi hal-hal seperti ini. Tapi kembali, jadi kita saya kira kenapa isu seperti alkohol ini menarik, karena ini green zone, masuk kasus-kasus abu-abu yang secara etik sangat penting bagi mahasiswa filsafat yang datang. Tadi seperti yang saya jelaskan, saya kira mungkin secara umum kita bisa berargumen untuk kasus negara nasional yang plural dan majemuk seperti Indonesia, polisi zero toleran itu tidak masuk akal. It is not tenable, tidak bisa dipertahankan dari argumen-argumen itu. Tapi kemudian kalau tidak, lalu kita memilih pendekatan apa ya yang mau kita ambil. Ya. Saya kira pendekatannya mungkin alternatif yang bisa dipikirkan adalah memanage alkohol itu, mengendalikan. Ya. Dampak bahayanya harus direduksi, tapi apa saja itu dikalkulasi dan ditulis secara jeli. Saya kira memang misalnya ada kasus-kasus ya yang namanya kalau orang Inggris mengenal binge drinking, jadi minum secara berlebihan sampai tidak jadi budaya di kalangan anak muda ya, karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Tapi juga di dalam masyarakat tertentu ada konsumsi alkohol yang berlebihan, ya, kemudian secara culture bagian pemerintah Inggris berkepentingan mengubah kebudayaan minum dengan agar lebih baik mencapai tingkat moderasi misalnya. Caranya diminum konsumsinya. Ini racun, Mas. Oplosan ini racun, dia bilang gitu. Nah, dari situ di tahun 2000 ke atas, 2010 itu memang gencar-gencarnya oplosan jatuh korban. Nah, petani-petani tradisional yang menghasilkan minuman berfermentasi seperti tua, arak, dan lain sebagainya itu mempunyai kekhawatiran, Mas, tua yang kita buat ini loh tidak pernah bunuh orang. Juga di warung-warung yang tempat saya ngasih itu juga tidak terjadi pembunuhan. Nah, kalau oplosan ini sering jatuh korban dan itu hasil akhirnya sama-sama menghasilkan alkohol, saya yakin beberapa tahun kemudian minuman tradisional ini akan terdampak karena efek dari minuman oplosan tersebut. Nah, dari situlah kami mencoba menyamakan persepsi, kita membentuk forum ini.
banyak itu untuk peraturan-peraturan yang akan dibuat RUU ini belum digedok. Petani-petani itu sudah takut Mbak. Jadi petani-petani itu sudah kami mengistilahkan, benar ada komunitas-komunitasnya petani sudah menjadi hidden community. Sebelum saya membentuk ini, itu ngomongnya enak lancar. Ketika mau ada RUU ini, mereka sedikit tertutup. Padahal kenal sama kami cukup lama ya. Sebelumnya terbuka. Bikinnya seperti ini Mas. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu baceman. Baceman itu ramuan ya, atau bumbunya itu di tiap daerah itu berbeda. Ada yang pokok itu kalau setepnya itu dikasih istilahnya anggur Jawa, kalau di sini juga enggak. Jadi ada yang kasih juga untuk rasa setepnya. Terus ada kalau mau pahit sedikit dikasih mengkudu kayak seperti itu. Jadi tiap daerah itu berbeda. Nah, kekhawatiran itu akhirnya membuat kami membentuk forum ini, dan kekhawatiran itu juga terjawab dari akhir-akhir ini kan banyak sekali korban oplosan. Kita mulai aja Pak. Nah, ini di Januari kemarin, baru kemarin, bulan yang ini ada yang terakhir, ini pada korbannya bertambah ya ini ya. Jadi yang kami update terakhir ini di Yogyakarta sendiri mayoritas korban adalah mahasiswa, 2 diantaranya perempuan. Sedangkan di Maluku Utara itu ada korban juga, 2 korban berjenis kelamin perempuan. Dan di Indonesia sendiri hampir setiap tahun terjadi kasus oplosan dan korban akibatnya. Namun belum ada penelitian dan sumber data resmi dari pemerintah atau pihak terkait tentang kesehatan dan penanganan orang keracunan oplosan seperti apa sih di Puskesmas atau di mana itu kami belum menemukan standarnya. Jadi kalau menangani korban oplosan itu ya korban keracunan sama juga korban keracunan, tidak ada standar yang baku untuk penanganan itu. Nah, kita lihat flashback ke belakang di tahun 90-an awal 2000-an itu mayoritas mengkonsumsi minuman oplosan itu menengah ke bawah. Teman-teman mungkin sering lihat di pinggir-pinggir kampung itu dia oplos sendiri, baik oplosan dari produsen tingkat retail yang memproduksi minuman oplosan. Dan minuman oplosan itu kan tidak ada standar baku kesehatannya, tidak ada layak konsumsi, expired date-nya tidak ada, komposisinya tidak ada, ini isinya itu apa aja. Nah, dari situ kita bisa lihat yang dulunya dikonsumsi kalangan menengah ke bawah dan pinggir jalan, kita lihat di sini itu sudah ada mahasiswa yang sudah menjadi korban, bahkan perempuan. Kalau kita yang lihat di pinggir jalan kan rata-rata laki-laki berjalan minum oplosan. Nah, kami mengkhawatirkan oplosan ini juga bergeser jadi dari di pinggir jalan nanti karena pemuda mahasiswa terbukti sudah ada korbannya. Nah, itu juga perlu kita sikapi juga larinya arahnya minuman yang beracun ini seperti apa. Kenapa mahasiswa yang notabene itu pendidikannya lebih dari cukup masih meminum oplosan yang tidak jelas. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Nah, itu kan apakah ada pergeseran budaya di situ? Itu kan perlu penelitian lebih lanjut ya. Nah, ini item regulasinya. Kalau kita bandingkan dengan peraturan tentang rokok, kalau rokok itu kan sudah ada perlindungannya bagi petaninya. Tembakau itu kan harganya juga sangat dijaga ya. Tetapi kalau di oplosan itu sama sekali tidak ada mekanisme dan kontrol terhadap peredaran oplosan, karena oplosan ini peredarannya kan gelap. Jadi teman-teman sudah beda dengan minuman fermentasi atau minuman tradisional dari petani tua atau apa kan jelas di kampung-kampung itu tempatnya jelas, ada tempatnya terbuka. Kalau minuman oplosan ini dari dulu sampai sekarang pasti tempatnya tersembunyi, dirakit-rakit sendiri dengan pemikiran sendiri, campurannya juga ada jelas, takarannya juga menggunakan takaran buat kue itu ya, yang ada milih-milihnya itu dikasih karet atau dikasih tanda, takarannya padahal sudah hilang. Nah, itu yang cukup membahayakan. Kalau di rokok kan
sudah jelas terlindungi. Nah, sedangkan di petani tradisional sendiri sebenarnya di DPR itu memasukkan RUU Mineral dalam prolegnas, dan minuman beralkohol ini bertujuan untuk melindungi generasi muda akibat bahasan miras oplosan. Ini di RUU ini kan untuk membatasi atau mengurangi korban. Nah, RUU Mineral juga mengancam nasib petani siwalan dan kelapa untuk pembuatan arak dan tuak. Dan mereka jelas terancam pekerjaannya, kehilangan pekerjaan karena kan itu sudah tradisi pembuatannya turun menurun. RUU Mineral ini juga mengancam kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi arak dan tuak untuk kepentingan ritual dan kesehatan. Nah, di daerah Tuban itu airnya sekapurnya sangat tinggi dan mereka meyakini tuak pikiran mereka itu bisa melarutkan kapur dan memperbaiki fungsi ginjal. Dan itu memang sampai sekarang kepercayaannya seperti itu. Dan tuak ini dikonsumsi bukan hanya untuk minum-minuman nongkrong-nongkrong. Istirahat bekerja, petani itu istirahat bekerja pasti minum tuak sambil ngobrol, ngobrolnya juga jelas, bukan ngobrol-ngobrol pemabuk. Artinya ngobrol masalah pertaniannya, tanamannya seperti apa, kekurangan seperti apa. Jadi saya di situ dan di situ juga banyak kemanfaatan dari tradisi minum itu. Dan mereka yang mengkonsumsi dan memproduksi, kalau RUU ini disahkan, terancam penjara dan dikenakan denda. Nah, kalau kita lihat dari korban, kalau di rokok sudah jelas sering dilakukan penelitian, bahkan rokok itu membunuh separuh dari masa hidup perokok dan separuh perokok. Separuh perokok itu usianya cukup usia produktif 35 sampai 62 tahun. Kalau di oplosan, berdasarkan data dan pengamatan kami dari media, ketika mengumpulkan beberapa media, korban yang meninggal akibat oplosan itu berusia 17 tahun ke atas, rata-rata 17 tahun ke atas. Artinya korban ini korban meninggal juga korban yang cacat seumur hidup ya. Kita ketahui beberapa di media itu sampai buta. Dan kalau minuman tradisional, arak atau tuak, itu belum ada laporan dan penelitian orang meninggal karena tuak. Jadi orang meninggal karena tuak karena arak itu belum ada sampai sekarang laporan mengenai itu. Dan saya sendiri belum pernah melihat orang overdosis akibat arak, overdosis akibat tuak belum pernah melihat. Jadi sampai sekarang belum ada pelaporan dari dua jenis minuman berfermentasi ini. Laporan ada korban sehabis minum minuman tuak atau arak. Kalau di oplosan kan langsung, begitu selesai minum langsung tepa, bawa ke rumah sakit, kalau nggak meninggal ya buta. Nah, ini anggaran yang dikeluarkan negara untuk rokok, untuk pengelolaan negara yang setiap tahunnya mencapai 254,41 triliun. Rencana itu untuk pembelian rokok itu sendiri 138, biaya perawatan medis, rawat inap, kehilangan produktivitas akibat kematian prematur dan mobilitas maupun disabilitas. Nah, kalau di oplosan, negara hanya melakukan operasi pekat. Di oplosan itu kan yang biasanya melakukan ini Satpol PP. Dari Satpol PP yang melakukan penyitaan dan kekhawatiran kami yang terjadi dampak minuman oplosan dan minuman tradisional tadi itu menjadi terrealisasi ketika Satpol PP itu melakukan operasi pekat masuk ke tempat minuman oplosan. Itu kebetulan pedagang oplosannya juga menjual arak atau tuak yang dari petani, dan dari petani setelah fermentasi dia juga jual di situ. Nah, itu dengan sama Satpol PP baik yang di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan itu sama ratakan. Jadi diangkut semua, baik yang minuman yang mengakibatkan korban atau tuak itu sendiri diangkut semua. Jadi itu kan ya kekhawatiran kami di awal, dampak dari oplosan ini merembet ke minuman tradisional. Nah, ini karena di dalam minuman, kalau di minuman itu baik wine atau bir itu
bebas metanol. Jadi kalau di rokok itu kan jelas ada metanolnya bisa membunuh. Jadi kalau di minuman tradisional itu semua bahan bakunya dari arak. Arak itu ada yang dari beras, ada yang dari tebu, ada yang dari kelapa, ada yang dari siwalan. Nggak tahu ya, pohon siwalan itu. Ya bahasa Indonesia siwalan juga ya. Oh nggak tahu ya. Siwalan itu yang masih muda biasanya disebut legen. Nah itu kalau dia disimpan lama itu kan menghasilkan alkohol juga. Nah semua minuman berfermentasi itu bahan dasarnya pasti dari alam, tidak ada kimianya. Nah ini istilah fermentasi ya, fermentasi. Fermentasi ialah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam minum organik. Ya, saya ulangi, asam minum organik menggunakan ragi, bakteri, fungsi atau kombinasi ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Jadi fermentasi itu sudah ada dari zaman prasejarah. Bukti paling awal fermentasi makanan ada pada minuman beralkohol yang terbuat dari yang saya sebutkan tadi buah, beras atau gandum dan madu. Jadi memang pembuatannya sangat alami ya. Kalau bir itu jelas, bir itu bahan dasarnya gandum. Juga penemuan kendi berisi minuman anggur sudah berusia 7.000 tahun yang ditemukan di Gunungan Iran. Nah di Indonesia sendiri teknik fermentasi ini dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Minuman berfermentasi ini yang mengandung alkohol dihidangkan dalam perjamuan agung menyambut tamu kerajaan. Jadi memang minuman tradisional ini sudah memang jadi budaya dari zaman di negara kita masih kerajaan. Dan ini memang untuk ritual kenegaraan sampai sekarang pun kalau ritual kenegaraan kalau di Eropa sempin biasanya ya itu untuk ritual untuk zaman kenegaraan. Ini beberapa ramen yang terbuat dari teknik fermentasi. Selain arak, tua, bir maupun kopi itu juga hasil dari fermentasi. Dan permen coklat juga dibuat dengan teknik fermentasi. Jadi fermentasi tekniknya bukan hanya untuk minuman aja, tapi coklat itu kan kalau kokanya kan kakaonya itu kan pahit sebenarnya. Dia kan harus difermentasi untuk menjadi ada rasa manisnya. Nah ini sebetulnya dari dulu ada arak. Ternyata arak buatan Indonesia itu sempat melegenda di Asia hingga Kepulauan Karibia mengalahkan grup dan skot yang disebutkan tadi ya. Materi pertama sudah menyebutkan kalau di Eropa skot itu cukup terkenal. Tapi arak kita itu produksi kita yang namanya Batavia arak ini itu juga sudah cukup melegenda hingga di Asia maupun di Kepulauan Karibia. Namanya itu kan Batavia arak. Kemarin itu sempat diluas kok di koran di The New York Times ini, dan Paul Platini menuliskan Batavia arak itu bikinan pada awal abad 17 di sebuah pulau di Jawa tersebut dari air tebu dan fermentasi beras merah. Nah lagi-lagi mengapa minuman tradisional berfermentasi ini tidak berbahaya? Karena memang pembuatannya memang dari alam. Salah satu legenda yang pernah mencicipi arak Indonesia adalah Marco Polo. Jadi Marco Polo ini pernah mencicipi arak buatan Indonesia. Dalam sebuah tulisan peran etnis Cina dalam pengembangan iptek tertulis bahwa sudah sejak abad 17 warga Tionghoa di Batavia mengembangkan berbagai budidaya seperti tebu dan padi. Dari dua komoditi itu terbuatlah arak yang terdiri dari beras yang difermentasi, tetes tebu dan nira. Rasa minuman jus. Nah ini kan yang kami khawatirkan kan digelapkan tadi kan. Dari pereda gelap itu kan macamnya banyak sekali. Kalau narkotika itu bisa kemarin yang diungkap NN itu brownies saja dan juga PNN itu kan kami khawatirkan seperti ini nanti dampaknya seperti ini tadi. Dari forum petani kan Pak. Ya. Jadi tadi karena perwakilan dari forum petani, harapan saya kan banyak menjelaskan mengenai dampaknya di petani. Mungkin
saya mau bertanya beberapa. Yang bertanya, bisa dijelaskan nggak Pak jumlah petani yang menanam bahan baku untuk minuman beralkohol tradisional itu kira-kira berapa, besarnya berapa, dan persebarannya di mana aja? Terus yang kedua mengenai apakah para petani tersebut mengolah bahan baku tersebut jadi minuman beralkohol itu sendiri, mereka mengolah sendiri atau ada pihak lain, jadi kayak rumah produksi lain? Terus mengenai hasilnya bahan baku tersebut, apakah ada hasil lain selain dari minuman beralkohol yang tradisional? Kalaupun ada, kan berarti mereka tetap memilih menggunakan bahan baku tersebut untuk produksi minuman beralkohol. Itu alasannya apakah hanya gara-gara faktor ekonomi atau ada faktor lain seperti misalnya sosial, budaya, dan lain sebagainya? Terus tadi kan juga ada intinya kalau ada usaha-usaha untuk menggantikan minuman oplosan digantikan dengan minuman beralkohol tradisional yang relatif lebih aman. Nah, seandainya itu mau diproduksikan, otomatis harus ada standarisasi, izin, dan lain sebagainya. Nah, dari petani sendiri, adakah dari forum petani ini, adakah upaya-upaya untuk melakukan standarisasi, jadi biar produksi minuman beralkohol tradisional itu mungkin bisa suatu saat dilegalkan? Nah, mungkin terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Oke, ya langsung dijawab aja pertama oleh Bapak Priyambudi dulu. Ini komentar terhadap misalnya ya, jadi memang RUU ini kan masih menjadi rancangan undang-undang, jadi masih butuh beberapa langkah lagi yang masih panjang, karena ada kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akademis yang harus dilalui dari legislatif. Jadi baik harus membuat kajian ilmiah dulu dari berbagai pemangku kepentingan ya. Jadi itu harus diajak komunikasi bagaimana dampaknya apabila RUU ini ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi ini masih butuh waktu yang lama ya. Jadi ini merupakan wacana yang bisa kita gulirkan ya. Kita gulirkan seperti gulai salju, makin lama semakin besar. Nah, ini akan membantu mempengaruhi ya legislatif untuk merevisi ya, revisi atau menata ulang RUU ini menjadi undang-undang yang bisa mengakomodir berbagai kepentingan. Jadi tidak hanya kepentingan kelompok kecil atau golongan kecil saja, tapi bisa mengakomodir kepentingan masyarakat luas. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Lanjut untuk Bapak Adi. Ya, saya mau ke Mas Bagus dulu yang dari Polres tadi. Memang kalau di tradisional itu di daerah itu kan tentu saja ada strata-strata juga, katakan yang di dalam sekali ini contohnya kepala suku, ada wakilnya, ada kayak ada pecalannya, atau di daerah kita yang modern itu ada RT, ada RW dan gitu. Nah, benar yang dikatakan tadi, ketika teman-teman yang berkumpul mengkonsumsi arak atau tuak itu berada di satu warung, mereka itu jadi setara, gitu. Mempunyai hak yang sama. Yang sebelumnya kalau misalkan dia tidak minum atau di luar dari warung-warung tempat minum itu, mereka menghormati sebagai RT atau sebagai kepala suku atau sebagai kepala daerah. Tetapi di warung itu mereka punya hak yang sama. Jadi ngobrol itu bisa enak, seperti setara gitu. Jadi kalau misalkan yang di daerah ini dapatnya lebih tinggi, langsung disangka seperti teman. Tidak bisa begitu Pak, langsung gini. Atau juga di Tuban itu ketika mereka rehat untuk bekerja atau istirahat siang, itu kan ada pemilik sawahnya juga di situ. Pemilik sawah itu juga minum tua, jadi dia duduk bareng di lesehan gitu Pak, di sawah, itu dia mempunyai hak yang sama. Jadi ketika yang pemilik itu katakan menegur ini jangan begini, dia langsung jawabnya ya seperti teman gitu. Nggak bisa Pak, karena ini. Jadi di situ memang ada kesetaraan. Kalau mereka
seperti obrolan warung kopi lah. Kalau kita di warung kopi ketemu orang yang nggak kenal, padahal misalkan teman-teman yang dari fakultas atau dari kuliah itu ada anak S1, ada anak S2, ada anak S2 di situ, ada anak SMA atau SMK. Kalau di warung kopi itu kan jadi setara. Misalkan si mahasiswa debat seperti ini, yang anak SMK kan juga bisa bilang, enggak gitu mas, ini seperti ini gitu. Nah di budaya-budaya seperti itulah yang terjadi pada saat mereka itu mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol. Untuk yang ditanyakan tadi apa yang dampak apa yang kalau RUU ini disahkan, sebenarnya dampaknya cukup banyak. Salah satunya kehilangan pekerjaan di faktor ekonomi ya, kehilangan budaya, kita juga kehilangan kuliner, itu kan termasuk kuliner ya, minuman itu ya. Selain itu yang saya sebutkan tadi, terjadi peredaran gelap yang disebutkan tadi, persaingan bisnis yang tidak sehat di tataran peredaran gelap. Terus yang jelas akan banyak bertambah korban meninggal atau cacat, karena kan di peredaran gelap yang saya sebutkan tadi tidak ada standarnya, kemasan, standar komposisi. Jadi di peredaran gelap ya gelap aja, pokoknya terdistribusi dan terjual. Nah kira-kira itu Mas Bagus yang dari Flores tadi. Untuk Mas Dana, kami ini pernah mendata tapi tidak secara nasional jumlahnya. Jadi sebelumnya itu kita dari Pantura ya, dari Tuban sampai ke Gresik sampai ke Surabaya dan sedikit Madura itu pernah ya, masuk dalam data kita itu lebih dari 135 produsen dan petani. Beda produsen dan petani beda. Kadang-kadang petani itu ada yang langsung memfermentasi langsung dijual menjadi kuah. Ada yang menjual kayak itu kan menjadi legenya dulu, nanti difermentasi sama produsen sendiri. Itu ada yang seperti itu. Jadi kalau jumlah produsen dan petaninya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita kunjungan beberapa tahun yang lalu itu sudah berkurang karena mereka menarik diri ataukah tidak ada yang meneruskan pekerjaannya tradisionalnya, itu kebanyakan mereka menarik diri. Buat apa di data Mas dari petani-petani dulu kan enak, tanya kita bisa enak dulu. Terus teman gitu, Pak berapa liter sih Pak ini? Jadi apa namanya, bahkan rahasia dapurnya dia dibuka. Kalau saya nggak pakai jumet Mas, saya pakai mengkudu, ada rasa pahit-pahitnya sedikit. Kalau jumet itu ada cuma sepet saja, nggak ada pahitnya, itu terbuka sekali. Tapi sekarang kami menemui ini cukup sulit. Jadi kami untuk jumlah estimasinya yang sekarang ini kami tidak bisa mengestimasi secara pasti, tapi estimasinya yang pernah kita lakukan sekitar 135 orang produsen dan petani ya. Terus apakah petani apakah mengelola sendiri, sudah saya jawab tadi. Selain hasil dari fermentasi untuk alkohol itu biasanya juga buat cuka biasanya. Di daerah Tuban itu biasanya buat hasilnya selain dari tuak atau arak itu bisa dibuat jadi cuka. Terus apakah forum petani mempunyai ada keinginan untuk menstandarkan atau melegalkan minuman tradisional? Ini kan sulit dilegalkan karena tidak ada standarnya. Nah itu yang menjadi harapan Mas. Jadi seperti ini, di forum ini saya sebenarnya kami ini kemarin itu akan mendatangkan petaninya langsung. Tapi ada beberapa kendala bahasa, juga penyampaian, kendala menjelaskan, itu kami kira cukup sulit nantinya. Dan yang paling utama itu mereka takut. Loh kan sudah tahu semua saya jualan tua, nanti saya ditangkap di dalam seperti itu. Itu yang menjadi kendala kami, makanya saya mewakili aspirasi mereka untuk menyampaikan. Jadi ada harapan petani minuman berfermentasi ini sebenarnya punya beberapa harapan ya. Jadi mereka itu juga tahu, anggur dari Eropa itu juga tahu, sake dari Jepang itu juga tahu. Jadi itu kan tradisional, itu kan sudah dijual di luar negara produksi ya, sudah di berbagai macam negara sudah dikonsumsi. Seperti anggur itu, ini kan sebenarnya sama. Tuak atau arak ini kan sama seperti anggur, juga minuman tradisional hasil fermentasi. Dia juga berpikiran, petani kita ini juga cukup kritis ternyata. Kenapa punya kita tidak bisa seperti anggur atau wine itu yang di Prancis atau di Eropa, kenapa tidak bisa seperti itu? Karena memang pemerintah belum ada perhatian sampai di situ. Yang ada itu arak Bali. Nah, arak Bali ini sebenarnya cukup bagus. Dia sudah ada yang dikemas secara modern.
dijual di bandara. Nah, tragisnya lagi, setiap turis yang ke sana dan tahu arak Bali itu dijual secara modern, itu mereka beli untuk oleh-oleh. Jadi mereka suka arak Bali itu mereka suka daripada minuman kita sendiri. Dan ironisnya kenapa itu justru malah menjadi penghalang gitu dengan RUU ini. Nah, itu harapan petani. Jadi harapan petani itu dia ingin tahu kalau di tradisional mungkin tadi filmnya sudah diputar Pak ya. Digubuk, tepatnya pakai botol aqua ini digunakan berulang-ulang, terus pakai bambu yang tidak dicuci, yang tidak steril. Mereka juga ingin belajar cara menfermentasikan secara modern. Mas, kalau di pabrik bir itu kan tanpa sentuhan manusia ya, sudah fermentasi sudah tabung-tabung besar itu. Saya pernah kunjungan ke pabrik bir itu, tempatnya itu bersih sekali Pak. Jadi bir bintang itu untuk nasional itu pegawainya tidak lebih dari 150, baik dari yang distribusi sampai dengan produksi. Tempatnya itu bersih sekali, jadi minuman ini dikendalikan secara komputerisasi semua. Dan itulah apa yang diharapkan petani. Jadi petani juga mau ya, diajarkan, dan tentu saja mereka kan tradisional turun temurun kan, dari turun temurun itu kan dari budaya yang dulu kan tidak ada ukuran, tidak ada takaran, pokoknya ini berapa hari disimpan, ini misalkan bikin toa 30 liter itu supaya enggak, kan toa itu baunya menyengat ya, supaya enggak menyengat itu dicampur legen yang tidak berbau, dicampur apa ya, tapi tidak ada komposisi pasti, cuma per liter gitu aja. Nah, mereka juga ada harapan membuat secara higienis itu seperti apa. Mereka juga mau cukup kooperatif untuk kalau memang itu diperlukan untuk meneruskan menyambung hidup ya. Terus cara pengemasan itu seperti apa. Kalau selama ini kan kita tahu di tabung-tabung bambu itu ya. Dan itu kan kalau menurut kepercayaan mereka itu bambu itu tidak boleh dicuci kalau untuk fermentasi. Jadi kerak-keraknya itu tebal sekali, bahkan isinya sama keraknya tebal keraknya. Kalau dia lihat, jadi kan hal seperti itu kan sebetulnya dia tak tahu higienis apa tidak tahu, tapi yang dia tahu kalau semakin banyak keraknya semakin enak, hasilnya semakin bagus. Nah, tapi kan tidak ada penelitian untuk hal tersebut ya. Juga mereka ingin juga itu belajar mendistribusikan, dan selama ini kan petani terus ke produsen yang mengolah sendiri sudah ke warung. Nah, untuk RUU sendiri, kami dari forum itu sebenarnya yang diharapkan itu bukan pelarangan atau peraturan ini dibuat, tapi lebih ke edukasi. Di RUU sendiri kan saya kemarin sempat baca, diberikan teman-teman itu ada di situ memang edukasi memang ada dicantumkan di situ, tapi edukasi seperti apa yang kita pertanyakan. Nah, maksud kami adalah tidak perlu pelarangan, cuman cara minuman tradisional itu cukup untuk edukasi saja. Jadi kalau produsennya edukasi cara pembuatannya yang jenis tadi, cara pendistribusiannya seperti apa. Nah, untuk pengkonsumsi sendiri sampai sekarang kan kita tidak pernah ada pengetahuan tentang orang minum itu seperti apa. Bahkan saya dulu waktu zaman kuliah itu kalau minum bir itu kan atasnya ada busanya. Kalau terlalu banyak busanya pasti dibully sama teman-teman. Wah, tidak pernah minum ini karena busanya terlalu banyak. Padahal hal itu salah. Justru memang pabrik bir itu ada busanya di atas itu untuk mengikat proteinnya. Jadi dia untuk konsentratnya itu tidak hilang. Jadi fungsi-fungsinya sebenarnya untuk kesehatan tidak hilang karena ada busanya. Tapi kita kan tidak tahu karena tidak pernah teredukasi. Nah, sampai saat ini kan memang yang dibutuhkan cuma edukasi. Bagaimana kita minum minuman beralkohol itu dengan rasa tanggung jawab. Artinya seperti ini. Jadi seseorang ketika minum minuman beralkohol tahu toleransi tubuh. Jadi kita tahu toleransi tubuh kita itu seberapa banyak menerima minuman beralkohol. Kalau sudah berlebih, ya seperti tadi kehilangan keseimbangan ya sudah berhenti. Kalau selama ini kan enggak, karena tidak ada edukasi. Kalau minum ya sampai mabuk diteruskan. Terus minum secara bertanggung jawab ya sadar diri ketika dia setelah minum beralkohol ya tidak mengemudikan kendaraan, karena kan itu juga membahayakan orang lain. Nah, itulah perlunya edukasi terhadap penikmat minuman beralkohol ya. Dan kalau sudah teredukasi
mereka orang yang minum itu tahu komposisinya ini, dan mereka tahu kalau saya komposisinya seperti ini, saya harusnya minum seperti sekian. Kalau di luar negeri, hal itu kan sudah teredukasi. Kalau orang sudah minum lebih alkohol di luar kadar toleransi tubuh, dia akan berhenti. Kalau jangankan peminumnya, pramusajinya aja, bartendernya, ketika konsumennya itu sudah di luar batas kemampuan menerima alkohol, dia tidak akan menjual, tidak akan memberikan. Sudah kamu terlalu berlebihan, dia tidak akan memberikan. Nah, edukasi semacam ini yang sebenarnya dibutuhkan, bukan pelarangan atau pelarangan siru tadi ya, atau pengendalian. Itu sebetulnya cukup dengan edukasi. Itu saya kira tidak akan terjadi bermasalah kalau minuman tradisional ini tetap ada. Itu Mbak. Terima kasih atas jawabannya Bapak Adi. Oke, ini adalah akhir dari diskusi kita hari ini. Dan terima kasih sudah bertahan sampai segini lamanya. Kami ada kuis sebenarnya. Ada kuis, kita bekerja sama. Jadi Freedom Society ini yang mengadakan diskusi tentang RUU Anti-Minor, bikin kuis bekerja sama dengan media partner kami, namanya kureta.com. Jadi kalau misalnya kalian yang habis mendapatkan datang ke diskusi ini, terus kalian ingin menulis sesuatu atau memberikan komentar kalian melalui tulisan, kalian bisa login aja kureta.com pakai Q. Nanti kalian login atas nama kalian dan pakai hashtag, bisa ditolongkan dia hashtagnya apa? Iya Pak, saya ada sedikit lagi Pak. Di web saya itu ada edu alkohol, silakan diikuti di Facebook ada. Jadi cara meminum yang benar, minuman gelas bir itu seperti apa, wine seperti apa ada. Bisa diakses. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau tulis pendapat kalian, kalau misalnya malu ngomong sekarang, kalian bisa masukin ke kureta.com. Nanti yang tulisan terbaik dengan hashtag, kami akan cari melalui hashtag itu, akan kami berikan hadiah. Oke. Oh, saya belum mencukupkan. Kesimpulan dari diskusi hari ini adalah Indonesia ini kan multikultural dan terbukti dari berbagai kearifan lokalnya, khususnya pada minuman tradisional beralkohol ini. Dan penerapan RUU ini sebaiknya dilihat dari berbagai perspektif, bisa dilihat dari perspektif khususnya dilihat dari perspektif petani dan yang lainnya, dan harus dilandaskan oleh kajian akademis agar bisa diukur dampak langsung maupun dampak tidak langsung dari peraturan ini. Dan total prohibition atau pelarangan total ini tidak pernah berhasil. Jadi sebaiknya kita fokus pada edukasi ya Pak, bukan pada pelarangan. Ya, sekian dari kami, terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Acara selanjutnya adalah penyerahan cindramata pada pemateri dan berapa materi. Cindramata yang pertama akan diberikan kepada Bapak Raymond. Kepada Bapak Raymond, silakan. Untuk panitia, selanjutnya untuk Bapak Adi Christian. Penyerahan cindramata akan diserahkan oleh media Sapura. Penyerahan cindramata akan diserahkan
Iya. Dilanjut Pak. Diwakilkan saja. Kemudian kepada Pak Priambodo dipersilakan. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari panitia penyelenggara kepada pihak fakultas, filsafat, kepada Bapak Muntasar Syamsuddin, dipersilakan untuk menerima. Baik, dengan berakhirnya diskusi pada siang hari ini, maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Oleh karena itu, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar di Manggarai, di Flores, kami itu jual babi untuk datang bisa sekolah di Jawa. Yang kedua, kami juga datang bisa sekolah sampai di Jawa itu dari hasil jual tuak. Kalau di sana itu disebut surat BM, bakar menyala. Karena kalau di sana alkohol itu sampai 90%. Jadi kalau dibakar dia menyala. Maka disebut BM kalau di Manggarai. Lalu kemudian yang ketiga ya dari jual anjing kan, kalau di sana ya ternak-ternak yang haram itu ya semua diternak di, kalau di Indonesia diharapkan kami itu ternakan di Flores. Nah, saya tidak tahu kemudian logika di balik hasilnya akhirnya undang-undang beralkohol, larangan minuman beralkohol. Saya kembali seperti undang-undang ini seperti lahir sama seperti ketika undang-undang anti rokok ya, undang-undang anti rokok beberapa waktu yang lalu. Yang notabene kalau kita kaji ternyata itu soal persaingan dengan teman-teman dari farmasi yang menciptakan obat ya. Dan jangan-jangan juga undang-undang larangan beralkohol ini lebih kepada persaingan antara perusahaan obat dengan mereka yang perusahaan minuman alkohol. Apakah ada yang seperti itu yang dikaji di dalam undang-undang ini? Karena bagian dari pesan-pesan neolib itu kan juga hadir di dalam beberapa undang-undang yang lahir di Indonesia. Nah, apa kemudian kajian-kajian seperti ini juga dimunculkan atau tidak? Nah, kembali kepada di daerah saya misalkan di Flores, ya adat dengan tuak atau BM atau BK yang kita sebut itu sudah menyatu. Dan tidak pernah selama hidup saya di sana orang di sana minum lalu kita padahal bawa parang di samping ininya. Ya kalau ke kebun orang panggil terus minum moke, bawa parang tidak pernah saya lihat mereka berkelahi karena minum moke tuak itu. Tapi justru dengan minum itu kedamaian itu ada suasana kekeluargaan muncul, mereka bersahabat. Orang yang tidak bisa ngobrol karena minum itu akhirnya bisa ngobrol. Nah, itu juga menjadi obat kalau mungkin barangkali bagi orang yang tidak bisa ngomong. Tapi begitu dia minum tuak, moke, dia akan
ngomong banyak seperti itu. Nah ini kondisi yang terjadi di daerah saya. Nah saya juga jujur secara pribadi memang belum membuka undang-undang larangan beberapa poin. Tadi saya berpikir di sini kemudian bisa dibagikan, lalu kemudian kita kritisi pasal demi pasal, lalu bagian dari apa yang kita bicarakan itu menjadi hearing. Nah kebetulan itu memang tidak ada anggota DPR RI yang hadir untuk berdiskusi dengan kita, tapi saya tidak tahu kemudian apakah kemudian panitia nanti akan membawa apa yang kita bicarakan ini untuk kemudian menjadi masukan, menjadi hearing untuk menjadi kajian bersama bagi mereka-mereka yang mengeluarkan kebijakan di Senayan sana. Lagi-lagi bahwa saya menyampaikan mereka cermati bersama apakah kemudian undang-undang ini urgent atau tidak. Kalau urgent kemudian efeknya apa? Sementara kita tahu bahwa banyak undang-undang yang lahir juga tindakannya itu payung hukumnya itu belum dijalankan dengan maksimal. Jangan sampai ini hanya sebetulnya tadi saya bilang pusat kosong, undang-undang baik karena persaingan antara game dengan game nyelik yang kita kemudian tidak tahu bersama. Oleh karena itu saya kira mari kita pikirkan seperti undang-undang anti rokok ya kemarin itu juga saya kira itu muspro kan. Ya sama dengan misalkan bicara tentang petani tembakau dia hidup dari situ, sama dengan orang menanam uang itu sama dengan itu nanti kemanakan mereka kalau misalkan kemudian itu dilarang. Nah itu sama dengan yang petani kreatif dan yang kemarin yang tembakau itu. Saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih saya semuanya. Terima kasih. Jadi di tempat kami itu ada namanya di tempat kami itu ada perejaman kudus, itu menggunakan anggur juga fermentasi. Dan ketika perejaman ini saya bahas sedikit ya, walaupun saya tidak sering ke gereja, kalau pernah juga. Nah, Pak Pendeta bilang dengan anggur ini simbol dari persekutuan aku dan kamu, seperti itu ya. Nanti minumlah ini sebagai wujud apa gitu ya. Belum pernah Pak Pendeta bilang itu minuman cukup dari saya. Ini juga ada gambarnya Pak Jokowi mengatakan gelas tinggi-tinggi. Cuman kenegaraan yang saya sebutkan tadi juga menggunakan sempit. Di daerah juga sama, di daerah juga minum tua, melakukan hal yang sama untuk penghormatan juga. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan pada sesi sebelumnya bahwa minuman beralkohol juga bagian dari kearifan lokal, dari mulai tadi teknik fermentasinya, bagaimana cara minumnya, masuk dalam ritual-ritual adat maupun keagamaan. Ya, kita lanjut saja langsung ke pembicara selanjutnya, Bapak Priyan Bodo. Saya bersiap. Ada. Terima kasih atas waktu pimpinan pada kami dan materi yang lain ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Priyan Bodo ya, dari sini Bethesda, salah satu unit dari rumah sakit Bethesda yang mempunyai pelayanan di luar dinding rumah sakit. Jadi semboyan kita adalah rumah sakit tanpa dinding. Ya, jadi kalau Bethesda itu pelayanan kesehatannya di dalam rumah sakit, kalau kita pelayanan kesehatannya di luar rumah sakit. Nah, wilayah pelayanan kita ada di daerah sangat khas sekali tentang minuman alkoholnya, tuanya. Di sana di tiap-tiap wilayah punya nama masing-masing. Jadi di Flores kemudian menyebutnya moke itu juga berasal dari Lontar ya. Kebanyakan kalau di Indonesia Timur di NTT
Flores, kemudian di Sumba itu ada juga minuman tradisionalnya namanya Sopi atau Peci. Kemudian di Alor ada Sopi, kemudian di Timor Leste itu ada Wak Mutim namanya. Itu juga sama, berasal dari daun lontar, dari nira dari lontar. Oke, baik. Kemudian background saya sebagai seorang farmasis, jadi nanti di sini saya akan menyoroti dari sisi farmasi juga. Nah, pendahuluan ini tentang alkohol. Alkohol adalah sebutan untuk senyawa kimia organik yang mengandung fungsi hidroksil, OH dan terikat pada atom karbon. Ya, alkohol itu sebenarnya sebutan untuk gugus fungsi, atau gugus R-nya ini atau gugus kimianya ini dan dengan yang lain ini akan menjadi senyawa-senyawa turunan seperti metanol, yang paling sederhana itu metanol, kemudian etanol, propanol dan lain sebagainya, sampai yang paling kompleks itu sikloheksanol. Kemudian alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena ada berubah dari dan banyak kita senyawa lainnya. Jelas dari alkohol yang dasarnya narkoba ini bisa berubah menjadi berbagai macam senyawa kimia. Manfaat alkohol dalam kehidupan sangat banyak. Alkohol bisa digunakan untuk kebutuhan medis, otomotif, kecantikan dan campuran bahan minuman. Jadi saya di sini menyoroti manfaat dari alkohol itu di kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Oke. Kemudian alkohol digunakan dalam berbagai kebutuhan, diantaranya tentu dalam parfum. Ya, parfum itu pasti menggunakan pelarut alkohol karena yang paling sesuai dengan untuk parfum adalah alkohol, maupun hiburan, kosmetik dan lain-lain. Kemudian alkohol juga digunakan untuk minuman beralkohol, kemudian sebagai pengawet untuk kehidupan koleksi. Ya. Jadi misalnya ada bahan koleksi yang langka itu bisa diawetkan dengan menggunakan alkohol. Kemudian tanaman juga bisa, ini buat herbarium dengan menggunakan alkohol. Kemudian sebagai bahan bakar otomotif, dalam dunia kimia, farmasi dan kedokteran sebagai pelarut bakterisida itu dari herbisida alat-alat pembersih kulit sebelum injeksi. Mau disuntik ya, jadi pasti diolesi dengan alkohol sebagai. Nah, kemudian ini saya akan mengulas sedikit tentang RUU. Jadi saya ambil dari RUU-nya, ini belum mendapatkan materinya, bisa kita lihat bersama-sama. Nah, di dalam RUU itu yang dinamakan dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Ini etanol, bukan metanol. Kalau metanol itu kalau diminum bisa mengakibatkan kecelakaan ya, dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara minuman mengandung etanol. Jadi di sini cara pembuatan minuman tradisional yang beralkohol itu sangat bermacam-macam sekali. Dan di wilayah di NTT terutama itu ada kualitasnya. Ya. Orang sana bilang itu kalau kualitas satu itu ya bakarnya itu alkoholnya sampai sekali mungkin di atas 70% karena begitu dikasih api langsung menyala. Nah, itu ini minuman yang definisi minuman beralkohol menurut RUU ya. Kemudian klasifikasinya di dalam RUU itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama golongan A, B dan C. Yang A itu kalau di sini disorotinya adalah berdasarkan kadarnya. Kalau yang A itu 100 sampai 5%, yang B 5 sampai 20, dan yang C itu 20 sampai 50%.
Nah, kemudian minuman beralkohol tradisional. Definisinya adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, kenal atau racikan lainnya seperti ini bahasa lokal, seperti moke, kemudian tufu, lalu dan lain sebagainya. Nah, cerita sedikit waktu saya berkunjung ke daerah di Sami di Timor Leste ya, saya terkejut. Ya, di situ ada salah satu sustra di sana itu memproduksi minuman ini tradisional ini. Bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Dia fermentasi dari nanas, kemudian mengkudu, ya, kemudian dari rempah-rempah yang lain. Nah, itu dikatakan berfungsi sebagai meningkatkan stamina untuk laki-laki. Ya. Nah, saya tanya, suster, minuman ini ada efek sampingnya tidak? Ya, bagi tidak ada efek sampingnya, Bapak. Ini efeknya tidak samping, jadi bisa ke depan gitu ya. Ya, jadi di sana suster-suster itu ya, sebelum mereka bekerja di kebun atau ke gereja, itu sebelum pagi-pagi minum tuak tadi, tuak 1 sloki. Nah, itu bisa untuk meningkatkan stamina. Jadi, kemudian definisi dari minuman beralkohol campuran atau racikan. Minuman beralkohol yang dibuat dari dan dicampur dengan bahan berbahaya, antara lain teknis, metanol, propanol, pentanol, hexadenol, etanol, obat-obatan jamu, racun dan antiseptik. Jadi di sini seperti yang kasus kemarin terjadi di Sleman ya, itu minuman beralkohol campuran atau racikan. Definisi dari RUU seperti itu. Dicampur dengan bermacam-macam bahan kimia. Nah, kemudian di dalam RUU itu disebutkan larangannya. Setiap orang dilarang ya, memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman beralkohol tradisional dan minuman campuran atau racikan kecuali untuk kepentingan. Jadi semuanya dilarang. Jadi yang golongan A, B, C, yang tradisional maupun yang campuran semuanya dilarang dalam RUU. Nah, kemudian di sini ada pengecualian kepentingan terbatas meliputi kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh perundang-undangan. Nah, untuk kepentingan terbatas ini akan diatur lagi dalam peraturan atau PP ya, atau peraturan perundang-undangan dan lain. Kemudian ini saya soroti dari aspek kefarmasian. Nah, jadi menurut saya buka-buka di kitabnya farmasis ya, isofarmakoterapi. Di situ ada menyebutkan konsentrasi alkohol dalam darah dan efek yang terjadi pada tubuh. Jadi benar dikatakan bahwa hanya minum sedikit saja atau sesuai dengan takaran itu akan menimbulkan manfaat, akan menimbulkan benefit. Nah, di sini kita lihat dosisnya berapa. Jadi di sini dituliskan kadarnya, persentase gram per 100 ml dalam darah. Kalau dicek darahnya, apabila 0,02 sampai 0,03, efeknya itu tidak kehilangan koordinasi, itu sedikit euforia, kehilangan rasa malu, kemudian efek depresi tidak nampak. Jadi kalau hanya sedikit, efeknya seperti itu. Kemudian 0,04 sampai 0,06 merasa segar, santai, kontrol diri yang rendah, tubuh merasakan sensasi hangat, euforia, terjadi sedikit gangguan pada ingatan, kewaspadaan menurun. Kemudian 0,07 sampai 0,09 ya, ini sedikit gangguan pada keseimbangan bicara, penglihatan dan pendengaran, euforia, kurangnya pengendalian diri, kemudian ingatan terganggu. Nah, pada kadar 0,07 sampai 0,09 ini yang menimbulkan efek kesehatan ya, kurang bagus pada kesehatan. Di negara-negara tertentu ya, kadar 0,07 sampai 0,09 ini sudah dilarang untuk mengendarai kendaraan. Nah, pada kadar berapa
bisa menimbulkan efek toksik atau berbahaya. Kalau kita lihat di sini yang paling bawah ya, itu adalah lebih dari 0,4%. Ya. Itu efeknya bagaimana? Efeknya mulai terjadi koma, kemungkinan dapat terjadi kematian akibat gagal pernapasan. Nah, kalau kita lihat di sini persentase ini bagaimana kalau dikonversikan ke dalam minuman beralkohol. Nah, kita ambil contoh di sini, di situ dicontohkan dalam buku farmakoterapi itu terdapat 14 gram alkohol di dalam 12 oz bir. Satuannya kalau di luar negeri oz ya. Nah, itu kalau dikonversikan ke dalam mililiter ya itu sekitar 354 mililiter ya, atau mungkin 1 gelas ini ya. Itu untuk bir, itu 14 gram alkoholnya. Kemudian kalau untuk wine 4 oz wine itu setara dengan 118 ml, sekitar separuhnya ya. Jumlah ini akan meningkatkan kadar alkohol dalam darah sebesar 0,025%. Jadi ini kalau menurut itu ya 0,025 itu tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, kadar berapa yang menimbulkan efek berbahaya? Nah, di sini dituliskan kematian pada umumnya terjadi apabila kadar alkohol dalam darah lebih dari 0,5%. Nah, 0,5% itu kan kalau kita lihat di sini 20 kalinya dari 0,025. Jadi sekitar kalau bir 20 gelas ya, 20 gelas bir sekali minum ya, itu sekali minum dosis sekali minum itu bisa menimbulkan kematian ya, menurut penelitian sini. Kemudian kalau kita lihat dari dampak ekonomi pelarangan minol ya, ini saya melihat menculik dari Bika sedikit membahas tentang dampak penjualan alkohol bagi perekonomian. Ada yang menarik memang dari perolehan cukai di Indonesia. Jadi alkohol ini ternyata menyumbang cukai ya, yang cukup signifikan terhadap pemasukan negara. Itu mendapat 126,7 triliun. Tapi ini berasal dari cukai rokok dan alkohol. Nah, kedua barang ini tergolong unik karena meski banyak kontroversi di dalamnya, tapi sampai sekarang nyatanya masih banyak masyarakat yang tetap gemar mengkonsumsinya. Dari analisis ekonomi, minuman keras merupakan barang konsumtif yang akan habis dalam sekali pakai. Banyak sisi negatif yang ditimbulkan karena konsumsi alkohol naik. Apalagi jika melihat latar belakang Indonesia yang merupakan negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia. Rasanya tidak habis jika minuman keras dijadikan alat untuk meningkatkan daya beli dalam perekonomian. Jadi rasanya tidak habis apabila negara itu menggenjot pemasukan dari cukai miras. Nah, kemudian saya menyoroti tentang minol tradisional. Dilihat dari sudut pandang produsen. Jadi ini pengalaman kami di CDP Desda di lapangan, kita bertanya-tanya dari informasi dari para produsen miras itu sehari mereka bisa produksi berapa, kemudian harganya berapa. Nah, kalau kita bisa tuliskan di sini harga minol tradisional itu berkisar 20 sampai 25 ribu. Jadi per botol aqua gini kurang lebih 650 ribu. Nah, setiap hari ya, mereka itu bisa memproduksi atau menjual 50 liter, ya 50 liter satu orang produsen. Dan di sana tidak hanya satu orang produsen, ada banyak produsen yang memproduksi minum tradisional. Nah, kalau kita lihat omset penjualan mereka per hari itu berkisar antara 1,6 sampai 2 juta, ya, harga yang sangat, nilai yang sangat fantastis ya. Kalau kita kalikan per bulan itu bisa sampai 48 sampai 60 juta ya. Nah, ini kan sangat besar sekali. Nah, banyak produsen minum tradisional di Indonesia apabila RUU pelarangan minuman beralkohol diterapkan, mungkin akan terjadi pro dan kontra di antara pemerintah dan produsen. Ya, jadi kesimpulannya adalah mungkin akan lebih bijak apabila pemerintah lebih mengutamakan pembatasan bukan pelarangan, serta mengedukasi masyarakat tentang risk and benefit
dari minuman beralkohol serta kemungkinan penyalahgunaan minuman beralkohol. Jadi intinya di sini lebih ke arah edukasinya, bagaimana resiko ya dan keuntungan dari mengkonsumsi minuman beralkohol ini. Oke, jadi itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya Bapak yang dulu. Ini berdasarkan pengalaman di CD Bethesda ya, di NTT. Oke, jadi saya simpulkan dari pemaparan barusan adalah wajar saja tadi kan kalau misalnya Bapak Adi sempat bilang setelah RUU ini digulirkan, para petani itu langsung ketar-ketir karena memang di draft RUU-nya itu tidak hanya melarang minuman beralkohol berkadar golongan A, B, C, tapi juga untuk minuman beralkohol tradisional ya. Jadi di kayak arak, terus ada tadi disebutkan beberapa ada peci moke yang lain-lainnya itu juga ikut dilarang. Dan apa ya? Oh ya, fokusnya tadi kita bukan pada pelarangan atau prohibition atau zero tolerance kan, kita harus lakukan terhadap minuman beralkohol adalah edukasi dan pembatasan. Nah, oke, sekian dari pemaparan untuk hari ini. Ini untuk sesi kedua. Kami akan buka sesi pertanyaan karena sini sudah cukup sore ya. Jadi hanya 2 pertanyaan saja yang dibuka. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan. Ya Mas, panitia tolong dibantu. Mas yang paling belakang yang menunjuk duluan.